Contoh saja sederhana aja. Orang masih belum bisa memahami siapa Pak Edi. Kalau kita lemparkan, ada orang undang Pak Yasin dalam ceramah apa, kita katakan tidak sedikit orang yang membaca Quran tapi dilaknat oleh Quran. Kira-kira mana nih? Kira-kira saya diundang lagi gitu. Aslinya itu memang. Aslinya gitu. Orang sholat tidak dapat sholat, orang baca Quran malah dilaknat oleh Quran. Kenapa? Sebab sederhana saja, saya kasih satu tafsir aja. Pemerintah sudah umumkan kepada rakyat, kepada yang punya utang, bayar tepat waktu, tanggal 1 setiap bulan. Tanggal 1 nggak dibayar, diumumkan. Ya kan? Kira-kira dijemput, ditegok nggak? Pak, kan udah diumumkan. Yang umumkan pemerintah. Berhak kita marah ke yang umumkan, saya umumkan di sini, pegawai sini. Patutkah orang menuntut saya yang saya umumkan yang bacakan? Kan enggak. Mestinya dituntut pemerintah kan ya. Kalau Quran udah menyatakan A, kita A, baru nggak dituntut oleh Quran itu. Itu maksudnya. Sebab hakikat Quran diturunkan memang ke orang tergaul. Kepada baginda Rasul sebelum dikurungkan Quran udah dikonsep, udah manusia sempurna. Manusia tidak pernah berbuat salah, dari kecil pun sudah al-amin, ya kan? Pada usia 0 sampai usia 40 enggak juga serta-merta ente langsung dikasih wahyu, enggak. Ya. Uji coba baru turunkan 40 tahun. Ya kan, itu pun sudah nikahkan dulu. Makanya para pejuang agama akhirnya fillah, orang-orang yang berjuang agama oleh ulama-ulama ahli tasawuf harus kawin dulu. Kalau gak kawin dulu, kuat. Dia menyampaikan bab-bab berumna. Kalau yang disampaikan oleh beliau tadi, hakikatnya manusia berada di awal yang di awalnya tidak ada. Manusia adalah makhluk yang ruh. Namun tadinya orang di mana? Di Lauhil Mahfuz, di alam ruh. Lauhil Mahfuz itu satu catatan kitab di mana manusia terpelihara kitab itu, dan itu turunkan melalui proses perkawinan. Pada usia 120 hari ditiupkan, Allah perintah malaikat untuk meniupkan kepada perut seorang ibu. Kan roh itu tadinya. Barulah proses 90, 11, 12 ada jasad dibungkus roh itu. Jadi kadaharan aslinya jelema teh agama, aslinya manusia. Ada mati, kalau gitu mati apa? Mati buat orang, buat alim, buat ahli-ahli, buat para alim ulama yang khas, yang bersih, yang apik, yang warok, yang juhud, bukan ulama amburadul. Makanya kalau di sini saya ngomongnya itu selalu udah 1-2 kali, takutnya pengertian ulama secara umum. Iya kan? Orang mengartikan kebanyakan sebut ustadz KB. Ulama-ulama KB, saya sebutkan yang warok, yang apik bawa hukum, yang juhud, yang nggak ada kepentingan dunianya, ya kan? Supaya jelas, baru terasa punya agama, baru terasa punya Islam, baru terasa kita ada iman. Tanpa itu nol. Makanya nggak nyambung. Makanya suatu waktu orang-orang yang terpilih dengan jalan itu seringkali terkesan buat orang yang nggak ngerti sombong, padahal nggak sombong, aslinya itu dia nggak ngerti gitu maksudnya. Hari gini masih ngomong bacaan Quran, Bismillah, lah bener dipecah-pecah malah cuma bismi, ya kan, ismun mikadin. Akhirnya pecah-pecah. Entong ketinggalan kereta jauh tingges, misalnya perang. Kenapa saya katakan gitu? Soal siapa kan seringkali saya membahas dalam pengajian ini bahwa hakikat manusia yang tidak bisa dalam organ anggota tubuh manusia yang nggak pernah bisa dibohongi adalah inna fil jasadin sibuk. Hati. Kita bawa Allah di sini. Ini yang membuat hidup kita jadi susah. Di mana susahnya? Ketika bicara agama memang merasa susah. Sedih gitu ngobrol agama.
Nu aya 2 jam enggak kurang saeutik eta mah embungeun geuseuh bangunan. Kepenama 2 menit bayar sih dia siap. Maksudnya gimana? Makanya dalam konteks agama dari mulai ulama salafus saleh, ulama baheula, seperti tabi'in, ya, bil adab tafhamil ilmu, dengan adab memudahkan orang cari ilmu. Cerdas tukangan, adab heula. Alamun geus berakhlak, geus beradab, gampang agama. Hadirin rahimakumullah, itulah sebabnya saya awal membacakan pada hakikatnya ketika yang kita kedepankan urusan kebutuhan yang hakiki manusia, amal. Cuman amal bisa ikhlas, amal bisa kuat tanpa dorongan akidah yang bersih nggak bisa. Bersihkeun heula hatena. Kunaon? Ku akidah, bagaimana kuat. Katampona di mana? Di akhlak. Jadi kan gitu cek Nabi, manusia tergantung segumpal darah di dalam badannya. Kalau darah itu bagus maka semua anggota badannya bagus, omongannya bagus, ucapannya bagus, langsung semua bagus. Kenapa? Itulah hati, ya kan? Di awal saya nyimak tadi, makanya di mana itu? Ya, di mana jadi kecemburuan orang-orang yang di sini? Anu jelas tadi teh ya biasa sarua we. Terus sahabat tadinya mah renang eta belut teh begitu diberikan uyah mah cara lain kabeh. Teu kuat kana uyah. Urang mah biasa ada di uyah. Ayeuna ge di laut biasana urang mah jeung uyah di laut. Ya jadi turun makanya teu gampang buruk. Urang mah teu gampang. Ngampur kemana ge urang mah moal baur ieu moal jadi bunglon, jadi nuejo kan nuejo moal. Ya, akidah intinya mah akhlak. Akhlak itu tata cara bagaimana kita tahu diri kepada Allah, bagaimana kita tahu diri terhadap guru, akhlak, bahasa Quran yang kita bahasa Quran, bahasa Quran yang lain adab, bahasa lembutna, kelakuan, perilaku, tabiat, watak, kata kene. Sekali ini saya tekankan, saya garis bawahi. Kalau sudah orang menerapkan dalam kehidupan dengan akhlak tadi, maka kecerdasan akan mengikut belakangnya. Untuk cerdas atau pintar tukangan kita mah. Kebetulan pintar jadi merasa pintar. Kalau udah merasa pintar jadi sombong. Pintar aing mah bisa aing mengaji baik kan. Kalau sudah menganggap kita lebih baik dari orang, tak nu disebut ku Pak Edi tadi emang juri kau sunnah sih. Eta tadi anak khairum itu. Kalau saya sudah lebih baik dari dia itu iblis bahasana. Bahasa iblis eta ka Allah itu. Ya. Kan rapat banget kan, samar banget. Ternyata tong kudu hayang nyawas kumajuri loba dari tetangga-tetangga loba baturan orang loba banget masih jadi juri gininya. Nah, sebab bagaimanapun kandungan Quran itu yang 4444 ayat, ayat suratnya 660 414 itu tetap intinya ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika mir rabbik, wahai para nabi dan rasul sampaikan apa yang sudah aku berikan kepada kamu kepada umatmu. Kita lebih ke data. Iya bahasa Quran anu jelas macam contoh inna dina indallahil Islam, tidak ada agama sesungguhnya agama yang terima rohnya Islam. Jelas saya tamak kata kok ayu ayatul mutasabihat yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah lebih tinggi daripada tangan keduanya. Emang Allah ya karena itu. Nah itu ayat yang itu yang susah. Tong rasa pintar jelema. Ya kan? Itu bukan bahasa manusia, kalau Allah bahasa Allah. Ucapan Allah. Oleh karena disimpulkan secara keseluruhan Quran adalah akhlak. Sebab kana khuluquhum Quran. Wa innaka kepada baginda Rasul khuluqin akhlak yang maha besar, yang maha tinggi, yang maha agung pada diri Rasulullah. Jadi kalau kita berkiblat bercontoh kepada Rasulullah, Rasulullah adalah potret fotokopi lain daripada pengamalan Quran baru sempurna. Kalau orang dia mah ulah sakit ustaz banget periksa ya. Buktina batu nu bakar ngaji kieu bakar jadi kok. Nah,
Hadirin rahimakumullah, itulah sebabnya dari awal saya perhatikan tadi, intinya bukan beda iman Pak Edi, bukan. Saya jelaskan ayat sesuai dengan permintaan beliau. Ayatnya ayat lamun ulama itu dibantu. Jangan bandingkan ilmu dengan harta, dengan benda, dengan duit. Oh, nana bisa. Enggak ada apa-apanya bisa. Kan sering saya ngomong, anak abdul man ala balakalapat. Apalah artinya duit dibandingkan harta loh. Dibandingkan Pak Edi sudah ngajarkan lebih daripada satu ilmu. Apa artinya? Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Isinya dunia dibandingkan dengan ilmu. Bayangkan. Untuk ngabandingkan itu jauh teuing. Hati nama bertolak belakang. Tojaiyah. Kan dibaca tuh. Tadi teh kadang-kadang saya pernah ngomong, ketika sholat takbiratul ihram kita katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ke sholat. Keluar sholat sesuai itu yang diucapkan. Sesuai itu. Untuk, itu berarti seperti 5 kali ngebohongan Allah. Innalillahi. Lepantesan atau as-sholatul mi'rajul mu'minin. Sholat ke Rasul itu naik. Sholat itu tangga itu tempat kita naik. Jadi kalau orang yang sholat, ibadahnya, ketakwaannya makin naik, akhlaknya makin bagus, ibadah makin bagus, sodakonya makin kencang. Lamun eta-eta ini malah berjalan di tempat, ya mundur, jangan. Pantes tidak sesuai apa yang diucapkan dengan apa yang terkandung dalam hatinya. Ya kan? Ayo so koreksi total muhasabah ya. Terkoreksi diri. Supaya apa yang dijelaskan di mana sih sebabnya Pak? Di mana sih rahasianya? Kok Pak ini bisa? Asal mana itu bisa sih? Pak ini udah belak-belakan mana? Saya nggak ngaku saya orang pintar, bisa baca, bisa tulis. Tapi bisa naik sih. Masa orang ente bisa maca elek Pak Edi? Itu beda Pak, itu kan guru abdi Pak. Terserah ya nama. Tapi paling tidak ketika untuk memacu secara zohiriyah, secara akal boleh. Ya tetap pada itu nama Sabina wa ta'na. Saya dengar, saya taati apa yang menjadi nasihat guru saya. Ya itu mah harus mual manfaat sebab menang berkana ilmu maneh sebagai murid utak zimna jeung guru hafal otak maneh Quran teu takzim kan ke guru no ngarangat ke Quran kan gitu. Neangan adab, neangan akhlak, neangan takzim wasit. Ayo lawan hakikat. Jadi itu disebabkan orang gering, orang susah teh, hakikat, hati, iman, Allah di firo hati orang yang dinamanya maya nafsu, was-was. Aduh, ayo boga duit tinggal boga, ayo belum diberikan kabel, berarti suka naik darno. Paeh weh sekalian. Ngobrol hakikat, ngobrol masalah awal, tapi awalnya jauh ke kumasi, kira rek naik deh. Kan gitu intinya mah. Lah saklek tapi ngeunah kana awak di bawahna. Betul. Lah moal meunang atuh. Lamun teu mau hakikat bae dina PKI apa siru. Cuma diberi obat jadi dahar deui, ya anggar wae lah. Ayo. Lah amun obat kan apa zat kimia, ngalikeun virus, virusnya di mana? Virusnya di mana? Bakteri atau virus yang menyebabkan orang sakit. Obatnya zat kimia keur eta. Keur membunuh atau menghilangkan rasa sakit. Etana menangin jelema. Keur hantem virus atau bakteri menangin jelema lain. Jelema bersandar kepada eta terus obat terus kan syariat apa? Enggak saya ngomong syariat tong ngaji di dia kira-kira gitu kesaket nama. Kan itu beda itu mah ngaji jeung budak kelas 3 SD. Kalau dia bicara hakikat semua lillah Allah billah, semua karena Allah, kurang kir karena Allah, orang berjuang karena Allah, orang dulu semua udah karena Allah. Jadi yang menyiksa kita adalah diri kita, dan kita banyak takut sama bayangan kita sendiri. Eta dulu jadi bawa hanyut kemana-mana. Apa yang disampaikan Pak Edi tadi itu intinya eta. Ngantem, tombe ketika kita tahu hal ihwal apa yang disampaikan beliau, itu tuh masuk kan menang berapa tetap murah 15 juta, 10 juta, mamar cetak. Waduh,
15 juta di ladang jelma bakal dilanat ku Allah kata di tiap itu. Mana sih kelompok orang-orang yang ini? Artinya kalau kita bicara secara garis besar saja, orang ngomong sama mana? Gendean kepengen kurang pas mana nawe. Itu yang kadang-kadang orang pada saat ini jangan tomengan ilmu anu kira-kira di panggung atau di TV atau di Facebook. Takzim ke guru tadi teh lamun maneh nyaho akhlak nyaho adab pasti maneh nyaho ilmu. Da ilmu kudu datangna tukangan akhlak heula. Ya kan? Emang ayat contoh di Nabi, ayat Nabi dua sisi. Yang pertama kata Nabi dalam bab syariat, dalam hal ilmu-ilmu anu tadi teh ya. Ulang lalu banyak syariat sebut pikir dah. Ayat al ilmu bita'alum ngaji kro bata. Ulang ngomong aja ingat ka ijo ulang sesirian betul. Padahal menawan baca kurang, itu ngapa tadi bolak-balik. Itu syariat diajar mau ikra. Ayat apa? Ada bani Rabbi bahasana tadi. Allah pun Rasul pun ketika dia berubah halaknya begitu bisa berubah. Ada bani Rabbi fa ahsana tadibi. Adabku Rabbi fa ahsana dengan adab yang bagus Allah yang Nabi Rasul. Lamun mana bisa hakikat bisa mana lupa kalau langsung. Lamun bisa sandaran hakikat mana kuat kalau. Bukan berarti syariat nggak penting tadi teh ada akhlak di dalam syariat atau dibalikkan ada syariat di dalam akhlak ya benar pasti benar kecerdasan jadi cerdas datangnya tukang akhlak lah yang penting makanya kadang-kadang kan saya sudah sampaikan kadang Umar bin Khattab tuh ngambek kalau wali lila banget wali aing materi gitu. Ya kan, wali membuat orang jadi bodoh terbelakang kan modern itu bertolak belakang dengan tabiat dengan akhlaknya para wali bukan itu. Ya kan, hadirin rahimakumullah, toh nanti pada akhirnya ketika sampai batas usia kita pindah saja karena sudah bermain-main dengan hakikat dengan ruh. Pindah saja jasa terus dikeluarkan asupkan terluas iya lain ngimpi dan ngimpi emang sering ngimpi maut sering bermain-main dengan ruh itu pada umur-umur komo model umur saya emang gesemejena gitu kan artinya harus sesuai dengan apa yang ada pada tataran ruh kita ngomong segala ibadah mau bagering jelema anu menyebabkan gering itu ragu komplain antara hati orang dan pikiran orang itu menjadi gering lamun orang yakin bismillah gitu. Sebab hakikat faida maritu fahuwa yasfi kalau aku yang sakit fahuwa yasfi bakal Allah yang menyembuhi emang obat emang dokter menyembuhkan lain makanya dokter dibalikin gitu cicing baik anak bungsu saya cek dokter seminggu deh pak bapak pulang aja sekarang kan jam berapa dok? Jam 9 dokter tahu pebayuran belum pak ke pebayuran aja 20 kilo dari Kerawang apalagi dari pebayuran ke tempat saya harus pulang karena dokter Tuhan nggak gitu pak harus bla 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 saya bacakan ayatnya ngerah cek dokter seminggu kan besok-besok anak aja kalau pak mengeluarkan lain lindungnya iya sehat Allah wallahu akhrajakum min butuni ummati bahwasanya Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu lain dokter bedah lain dokter kandungan begitu juga dengan sakit ya hakikatnya yang menyembuhkan Allah pakai syariat menang pak rendah kene mentenang kurang kuat mah juga habis pak pakai paramek banyak liar kosong terserah saya suka pak pakai iya tuh pak bodek terserah mah dapat Pak ini dihantam gua angka berapa sih 10 juta berapa deh dokter coba dokter Mantoni 90 100 kurang diajak ulin dong dia coba meli semen meli pasir ternyata mereka tuan mereka ketemu sholat tapi kayaknya itu kene itu di kamari dulu nama 20 juta pasaran itulah enaknya hakikat walaupun awalnya
mimitina rek nerapkeunana karena perilaku urang memang rada payana naon ngentong rada gampang. Coba urang perang melawan nafsu. Nafsu urang, nafsuka aduwuka, nafsu kamu adalah musuh kamu. Nafsu hayang dahar, nafsu hayang boga, imang gedong, nafsu hayang mobil mewah. Tidak diukur dengan kemampuan dan untuk apa kemanfaatannya tidak diukur. Jadinya aduwuka jadi musuh kamu, nyungsep be tungtung nama. Ya kan? Mobil Terios 100 juta boga duit sekarang 50 juta yang menurut Terios burang putih pikiran nyungsep bawa ke rumah sakit 50 juta kurang tak berobat. Itu sebut musuh deh. Diukur kemanfaat kedentu ah mah yang mewah-mewahan be keren-kerenan gitu. Iya, sekali lagi sebagai umat yang beriman, sebagai umat Islam yang beriman, ketika kita mau mencapai sesuatu pengen hayang naon pun diukur kemanfaatannya keur naon? Keribadah. Urang ngalir teh boga motor butut tuh, berarti keribadah ieu. Anu nyokot kene mudah-mudahan nyokot teh pakai ibadah teh. Ketika orang berakhlak, orang beradab, maka agama akan mudah, maka ilmu akan mudah datangnya. Ya, dengan satu catatan tetap takzim ka guru lebih utama, harus utama. Hayang berkah, hayang boga ilmu manfaat, jadinya hayang. Tanpa itu saya bingung bisa jadi apa itu mana mencetakan kerja cetakan apa ya? Nah dalam mencetakan biasanya tidak jauh dengan hasilnya. Cetakan nanti Pak Edi, tidak jauh Pak Edi. Mungkin ini sebelah tahun masih jauh, masih beda lagi. Mun Pak Edi mah bulut, mana masih apa ketincakan embes itu pergi cara batu mungkin jadi gitu itu. Itu persoalannya di sini ya. Nggak apa-apa kita sekali lagi kita bicara ini pengajian berbobot. Aku di mondok 30-40 tahun karena kapan ke babi ya mana? Ya kan babi kan di Samsul Ma'arif lah. Coba tanya tentang Ustaz Soleh. Betul. Oh, saya bergunakan anak-anak itu saya praktek nah pura-pura itu. Ini yang suka berpura-pura ini. Gitu ya, saya ngawuhan ente Islam apa lain sih gitu. Saya beriman apa lain sih itu tuh pura-pura itu. Jadi ragu wala talbisul haqqa bil batil wala taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jadi anda mencampur adukan antara hak dengan batil. Katempo nama samar-samar tadi kesigana segan mutaat tapi bukan. Ya kan? Orang yang taat biasanya enggak dilihat zahiriannya. Jadi tempat zahir dalam tempat zahir mangura dulu tuh mualkan nilai pak dia tuh. Ya kan Islam adalah orang bisa baca Quran tadi tuh beliau ngeluh masalah nanti pembacaan segala nanti kemudian apa tuh mana? Kan aku kulitnya aku batu orang mau sini wahai gitu kan. Kulitnya batu memarasekan orang mau ngetakan gitu maksudnya antep ya. Orang wadaran aslinya atau bola buruk apa tuh kata sini. Kan lo baru sini buruk kan. Ya. Sehingga sekarang itu ada orang yang kulit doang tidak ada isi, ada isi doang tidak ada kulit. Mana tuh coba? Guru nanti coba nggak bisa rakus amat sih. Saya ditonton Kungan Beraman, ayam mereka di Pelaukan. Tuh duren itu kalau dapat duren nemu duren di jalan, isinya doang gak ada kulitnya mau diambil nggak? Enggak pakai enggak maling. Kalau sama kulitnya diambil. Kapan makannya? Buang kulitnya ambil isinya. Apa kulitnya geus semalan geus tidak detik keneh kulitnya menyalaho lain. Itu mere eusi awas eusina kade nu buruk ieu maksudna teh. Eusi kadang-kadang mah aya nu diempos di karbit, nu lakena di karbit anu aya masak ditangkal. Jadi kenapa kita bacakan hukum-hukum tersirat? Itu juga Quran yang harus dibaca. Karena hadis Rasul itu ada 3. Hadis fi'liyah apa yang diucapkan, hadis kauniyah, ya kan? Ada hadis takririyah yang ditetapkan kata sahabat begini, ya Rasul saya sudah melakukan anu sodakta. Itu benar. Jadi hadis. Gitu maksudnya.
Jadi tidak selalu dari ucapan mutlak 100% dari mulutnya baginda Rasulullah SAW, enggak. Dan apa yang dilakukan di akhlak, di perbuatan dari Rasul adalah Al-Quran ke situ. Jadi akhlak Rasul bahasa Quran, ucapan Rasul bahasa Quran, tindakan Rasulullah bahasa Quran. Gitu. Ini yang kadang-kadang mohon maaf ya, para jejeduk di dia yang nepuk dada aing tokoh agama di dia itu pada ngerti Quran teh naon mah. Iya kan? Ya Quran ngomong gitu dia D, kumaha ngomong cek dia D. Lah kumaha rek nepi atuh hatena ke Quran ayo. Toh jaiya jeung Quran terus jadinya. Akhirnya muncul rasa hasad, dengki, iri segala naon. Keur nenggangna pas bae dina. Ai berapa udah kan bae kan ya nu bakuar wae sih gitu. Bakuar mah tuh bisa baca bisa nulis. Dalam konteks bicara jelema leumpang lompat mah tinggalin lompatna. Bisa tinggalin aing sendiri mah ya jadi ngamal karunya itu dianggap kumaha tukang salat pada mah sakaro sok jadi salat karunya. Kan kayak itu urusan mana harus dilakukan. Ya kan? Kalau kita konteks kelembutan hati kita yang kita isi dengan nilai-nilai ruh ilahiyah, nah, karunya kita pada diangkatkan sholat bebenangan, zakat tampil, puasa bebenangan, padahal hasilnya kosong, catatan kosong, catatan anak kumaha, ya kan? Jadi lumayan lah, bobot pengajian di dia sudah sampai kepada bab itu. Karena kalau bicara tadi bicara ruh, Rasul pun ditanya ketika Allah Nabi Muhammad akan tanya umat tentang ruh. Yas'alunaka 'anir ruh, nanti akan ditanya kamu Muhammad jika Allah ya tentang ruh. Qul ar-ruh min amri rabbi. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, ruh itu urusanku kata Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan aku berikan umatmu tentang ruh sedikit, illa qalila, sedikit orang yang tahu tentang ruh. Saya tidak, belum tentu 10, 100, 1000 satu orang. Kalau tidak tahu ulama-ulama khos aliru, wan syahor tu ulama aliru. Mana ngomongnya ngacaplak ke mana? Ceteng, ngomong itu ngerti. Mungkin saya apa harus saya dirawat di rumah sakit. Ya kan, ngarepong mana bisa nyempong bisa ngerasakan apa? Ngawal itu berapa puluh ratus malaikat itu tadi. Ngajak unsur manusia ungkul katempon kawujudnya jelema, tapi jeroana nama wallahu a'lam bishawab lain jelema. Ya, makanya nu kitu teu mangot pindah ungkul udang deui. Rek naon nanya-nanya atuh malaikat gitu. Memang sehari-hari dengan malaikat tapi nanya naon. Ayo, kamu nanya iya, nanya menurut jelas, kan jelas. Tapi biasanya mah barang-barang bagus sih, bukannya. Artinya barang bagus tapi nggak jelas sebenarnya. Contoh mana manggil emas, ya kan? Bawa ke toko emas, saya periksa dulu ya, mas. Berapa karat? Diperiksa deh, mas. Diperiksa. Mau besi tua etiket itu, diperiksa deh. Itu timbang langsung gak berske. Bayangin mas malam raya coba kayak uji coba kan, coba. Bukan mana ngaji nang dia. Nanti gojok timbang urusan dunia mah kecil itu. Biasanya mah urusan lebih kecil apa majikan, mula majikan itu balik masuk supaya pamana kayak tuduh anak rewel. Kan benar saya pas guru supaya itu mah dibutingan ku saya wajib. Sebab saya ketika masuk berguru dengan ulama khawarij tidak ada yang saya miliki di rumah. Bismillah, naon di bawaan ya. Ya kan, baru kudu bersihkan dulu hatena karena kasut takzim tadi deh. Hati orang bisa rasanya akal guru karena saya nggak ada saya. Saya pegawai negeri, pimpinan nomor sekian bu saya. Bodoh amat yang berdiri kan. Begitu. Yung poe, pak poe, ke dipanggil. Karena datang sa poe, kalau dipanggil saya gitu. Ribut itu. Gara-gara na yun. Ya lupa yang buka mana enak. Gitu haritan. Jadi makanya agak orang gila saya di lembur saya.
Saya gilain dia lagi. Tongain doang ya dana. Mau nyangan baturan supaya dana. Ini mau dana syariat ini kieu. Mana arti orang bersih, akidah orang tumbuh berkembang jadi takwa orang. Juruk teh moal bakasieun. Man khafa Allah khafa kulli syai'. Kalau sudah manteng sieuna ka Allah, kek disieun makhluk kabeh ka urang. Boro-boro rampok juri ge sieun. Pakai tambul teh kurang. Iya. Ngarap. Nah, sieuna urang pol ka urang. Iya kan? Termasuk ustaz kalau bahasa Indonesia kalinya. Ya, juri dianggap sama dia. Ada nggak lucu gitu lah menaya ustaz dia. Nanti lucu namanya ya Allah karunia gitu karunia kan cobalah flashback lo baca cobalah dia ayo orang ngobrol ketika mana babnya ya gitu apa jadi itu kali itu hampa ibadahnya hampa ngambang kayak itu tadi dia makanya di dalam bahasa usul itu wa innaka lakabiratun illa alal khasiin usul itu berat juksa nu atenan teu ikhlas atena ikhlas mah emang untuk apa sama ibadah teh mulai merasakan apa arti ibadah itu nikmat ya sekian cukup ya jangan bandingkan beliau emang ngomong Pak Edi tadi mah soalnya saya mah Pak Yasin asli ngomong iya boleh ngomong Pak Edi lamun saya simak lain Pak Edi itu saware kita ya atau dohon ayah-ayah dikeblokkan kayak bupati sukan bisa aruh Pak Edi ulah nah deh tugas mana di Pak Edi tadi khuz kan gitu cokot gitu ya aja enak aja kita paling terberat sebenarnya saudara dibandingkan saudara ono saja banget merek eta mah bagusan dipentak bagusan merek itu Gus mau kabeh guru ke sebaik-baik guru adalah yang tidak minta sebaik-baik murid yang memberi sebelum diminta kecil atau dibandingkan sok terapkan gue ente jangan pura-pura penting jangan berpura-pura sebab pada akhirnya ketika ajal sudah datang apa yang kita banggakan ngaran pakai almarhum tadinya sholat dan lain sholat johor sholat isya maghrib lain sholat jenazah ya benar kaku masuk ke kuburan harta sudah jadi milik orang waris anak pokok berpoya-poya tadi teh ya pemajikan gantian ku batu ya nanti bangga kurang lamun harta amal tadi nudikan depan tadi syariat mah apa yang kamu berikan dari 1 miliar duit kamu ngasih 10.000 itulah harta kamu hakikatnya yang menolong kamu kuat ngangkat 10.000 langsung bandingkan 1 miliar kamu aku ada bagian-bagiannya sudah lain tengeri emang aduh ya coba sudah mati gak ada anak tuh di rumbian tapi kain apa jadi kandang balik mainan tuh menang di tajian talir tuh menang asupun aduh nauzubillah sebenarnya ya KB di saat kita renungkan apa arti kematian buat kita dan bukan harus ditakuti memang sebab wala taqulu amwatan bal ahya jangan kau katakan mati orang yang mati berjuang kepada Allah bal ahya dia tetap hidup jadi apa kalau kita mati sieun untuk rumah biasa, mimpi biasa kemana-mana. Mimpi pahit barangkali banyak. Pahit gitu, mimpi pahit kos mimpi. Ngambedana begitu di pahit mah langsung kan. Aing pahit itu dia. Aing mimpi hidup kan. Isuk-isuk kan. Ini kayak kayak tambah gitu. Beda setik banget kita. Bentar, ayo untuk kayak kopi umpamanya kita mimpi. Tapi itu aslinya cerita dalam Quran. Itu aslinya dan abadan ayo balik khawatir kepada yang ada di dunia kepada anak pada bangsa dan terpisah khawatir mana paling ditinggalkan ya minggu lah 2 minggu lah tadinya sahabat menangisi kita buktinya nama Andrianto sudah hilang kan
Andrea itu sudah hilang kan dalam memori Anda semua kan? Jangan. Kalau buat sahabat, mana ada sahabat? Tadi ya Allah sedih kepada cari jin. Aina tuh selalu begitu. Habis, Tuhan tu. Ya kan? Pada Andrea selalu hadir di dia. Dia yang ngaji sih Andrea. Ya. Itu coba kembali renungkan, jadi ditapakuran apa arti kematian daripada hakikatnya memang enggak perlu ditakuti, tapi apa ya hidup ini mati itu satu kali, hidup yang dua kali, ini hidup yang satu, hidup kedua di alam barzah setelah kematian, jadi mati satu kali. Kenapa ada kematian? Al-mautu hakun. Kenapa? Memisahkan ruh doang, mengeluarkan ruh kena ke jasad asuk lerum sirup deh. Jadi matinya satu kali, hidupnya dua kali. Itu hidupnya kalau murid dirupain orang belangsak mongan mana gitu kan. Tapi hidup itu gak bisa ditawar-tawar. Sorry malaikat Munkar Nakir, kembalikan dulu sebentar aja. Saya kira cerita apa yang diceritakan tiap malam juga oleh Pak Edi, oleh Pak Yasin bohong. Saya kira kalau gitu mohon maaf, sorry saya keluarkan sebentar lagi, saya kata bisa gitu. Enak bisa gitu mati, ya kan? Awas ya. Makanya ayo bawa hakikat, bawa iman, bawa Allah di dalam hati kita supaya tetap kita tegar, tetap kita tidak susah. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.